Seperti halnya diriku, aku tak berdaya menerima keadaan yang tiba-tiba saja menimpa diriku. Aku seorang pekerja atau buruh sebuah pabrik dengan gaji yang tidak terlalu besar, namun terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami berdua. Berdua? Maksudku, aku memang telah memiliki seorang istri, namun sudah 1 tahun lebih menikah, belum dikaruniai seorang momongan. Pada suatu siang, ketika aku tengah mengayuh sepeda, ada sebuah angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi. Aku yang sudah berada di tengah jalan hendak melintas, tak kuasa mengembalikan setir sepedaku, dan tubuhku terpental sejauh beberapa meter di depan bak sampah. Saat itu, aku masih sadar, kurai dompetku meski tak ada uang, karena dalam dompet itu ada kartu identitas. Aku melihat beberapa orang menggerubungiku, dan beberapa saat kemudian, aku merasa tubuhku ringan mengambang entah di mana. Baru setelah aku sadar, ternyata aku berada di UGD, sebuah rumah sakit. Kondisi berlumuran darah, tapi yang membuat aku sedih saat seorang perawat mengatakan aku mengalami patah tulang pangkal paha sebelah kanan. Sempat terbayang bagaimana nanti keluarga aku mencari biaya untuk perawatanku, yang pasti tidak sedikit jumlahnya. Belum lagi sampai kapan aku berada di rumah sakit ini, dan berapa lama aku akan menganggur. Melihat penyembuhan tulang akan memakan waktu yang panjang. Bagaimana pula sikap istriku sudah jadi rahasia umum, kalau rumah sakit juga mendahulukan orang yang punya uang dibanding dengan orang miskin seperti aku. Coba bayangkan, dalam 15 hari, aku hanya tergeletak tanpa ada pengobatan apapun. Kecuali kakiku yang patah, harus dibanduli dengan kaleng plastik berisi semen seberat 5 kg, tanpa ada obat pereda nyeri. Pada tulang pahaku yang terasa panas, menyayat 15 hari, menunggu pemilik mobil angkot bernegosiasi denganku. Bos angkot itu mau berdamai secara kekeluargaan dengan memberi uang ala kadarnya. Oh ya, saat itu belum ada kata pengobatan dari biaya gratis di rumah sakit. Dalam keadaan panik, aku marah. Aku mengancam pemilik angkot agar tidak perlu memberiku uang sepeser pun. Dengan resiko, apabila aku bisa sembuh, aku akan datang mencarinya, membuat perhitungan. Aku mengatakan itu karena hidupku percuma kalau sampai cacat seumur hidup. Aku tidak takut kalau akhirnya pemilik angkot itu datang bersama seorang petugas. Mereka menekan aku dan ibu yang menemaniku untuk menandatangani selembar cek. "Jangan ditandatangani dulu, Bu, sebelum dia menyerahkan uang yang telah kami sepakati," kataku kepada ibu. Akhirnya, pemilik angkot mengalah. Dia memberiku uang yang hanya cukup untuk membeli pen untuk pemasangan nanti. Saat operasi, beruntung ada pihak dari saudara yang bekerja di apotek. Dia bersedia menanggung semua obat dari mulai operasi sampai selesai, dengan syarat nanti aku harus membayar setelah aku mendapat uang santunan dari jasara harja. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, banyak tetangga yang membesuk dan mereka memberikan amplop berisi uang. Hingga 5 bulan lebih, aku berada di rumah sakit. Hanya sesekali aku meminum obat penangkal nyeri, karena obat itu mahal harganya. Begitupun setelah keluar dari rumah sakit, aku tak pernah rawat jalan atau periksa, bahkan tanpa obat lagi. Aku menjalani terapi sendiri, dibantu adikku untuk menggerakkan kaki agar tidak terlalu kakiku seperti kayu. Selama proses penyembuhan, aku tinggal di rumah orang tuaku. Mereka tetap merawatku seperti seorang anak kecil, memandikan dan menyalin pakaianku. Mereka lakukan terutama ibuku. Bahkan melupakan kalau aku sudah beristri. Mereka juga tak menyinggung tabiat istriku yang kini sudah berubah dan tak lagi peduli dengan keadaanku. Bahkan mereka menganggap kalau aku belum mempunyai istri. Sesekali Yulianti istriku datang menengokku, mengajak temannya. Layaknya dia menjenguk orang lain, hanya basa-basi pada ibuku. Setelah itu kembali pulang. Beberapa bulan kemudian, kesehatan kakiku berangsur mulai membaik. Aku berjalan kaki sejauh 1 kilometer untuk sampai ke jalan utama. Kemudian naik angkot menuju ke kampung istriku. Tapi sambutan dari kedua mertuaku sama dinginnya dengan istriku. Entah mereka menganggap aku ini apa. Aku menahan emosi agar tak meluap. "Mau ngapain kamu kesini, Mas? Mau ngasih uang belanja? Mana sini? Sudah lama kamu gak nafkain aku, Mas," kata Yulianti sambil mencibir. "Yul, kan kamu tahu keadaan aku sekarang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang
sedangkan aku belum bisa bekerja. Balasku menahan gejolak. Aku kesal. Oh ya, aku lupa kalau kamu sekarang cacat ya Mas. Kasian. Lalu, mau apa kamu kemari? Mau melihat keadaanku? Gak usah, aku di sini baik-baik saja Mas. Pulanglah. Sekarang kamu sama seperti seorang anak kecil yang masih harus bersembunyi di balik ketiak ibumu, ucap Yulianti. Yuli, jaga bicaramu. Aku ini suami kamu, kataku agak keras. Iya, tapi gak berguna. Sambil berkata, dia tersenyum, menggeledek, lalu menutup pintu. Aku melangkah meninggalkan rumah keluarga istriku yang sudah memandangku sebelah mata. Sampai di rumah, ibuku bertanya kabar istriku dan kedua mertuaku. Aku hanya bilang baik, menutupi sikap keluarga istriku yang tak lagi menganggapku ada. Ya syukurlah, tapi kalaupun kini tidak bersikap baik sama kamu, biarkan saja. Kamu harus bisa menerima kenyataan meskipun terasa berat. Begitu ibu menghiburku. Iya Bu, aku akan memakluminya, kataku sambil membayangkan sikap istriku yang kini hampir bertolak belakang. Sebelum kejadian itu, Yulianti adalah seorang istri yang patuh dan menghormati aku sebagai suaminya. Dia selalu berkata sopan dan penuh tata krama yang baik, tak pernah membantah sedikit pun. Apalagi sampai bicara kasar. Dia selalu memperhatikan kebutuhanku. Pagi sebelum aku berangkat kerja, dia sudah menyiapkan segelas kopi dan selapis roti yang telah diolesi selai. Aku memang tak suka sarapan nasi. Paling nanti jam istirahat siang baru aku makan nasi yang telah dibeli istriku. Begitupun bila aku pulang kerja sore hari, Yulianti menyambutku dengan penampilannya yang cantik dan segar, membuat tubuhku yang loyo seakan hilang saat melihat keindahan senyumannya. Akhirnya hari ini aku sudah bebas melangkah. Aku senang bisa bergerak bebas, meskipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Aku mencoba menghubungi teman-teman barangkali ada yang punya lowongan kerja. Sebab aku sudah dikeluarkan dari pabrik tempatku bekerja. Namun semua teman-temanku yang aku temui hanya menggelengkan kepala. Bahkan beberapa di antara mereka kini tengah tidak bekerja. Tapi aku tak patah semangat. Aku tetap berusaha lagi dan lagi. Sampai pada suatu sore, aku bertemu dengan seorang gadis. Saat itu, aku tengah merasa lelah dan beristirahat di sebuah pohon tak jauh dari rumah keluarga istriku. Mas Januar kan? Tanya gadis menurutku masih berusia 17 tahunan. Iya, kamu siapa? Aku berbalik tanya. Namaku Aprilia, panggil saja April. Aku orang baru di sini, kata gadis yang bernama Aprilia, sembari mengulurkan tangan dan langsung aku menjabatnya April. Apa ada yang bisa aku bantu? Tanyaku sambil memandang wajah cantiknya. Sebenarnya sih nggak ada. Cuma ayahku berharap Mas mau mampir ke rumah kami, ucapnya. Sebelah mana rumah kamu? Kira-kira ayah kamu ada keperluan apa ya? Rumahku di ujung jalan itu, jawabku. Kalau keperluan aku kurang tahu juga, ucap Aprilia. Iya, kapan aku ke rumah kamu? Tanyaku. Lebih cepat lebih baik Mas, jawabnya. Maka gadis itu mengamit lenganku, dan entah kenapa aku pun terasa risih saat dia menggandeng lenganku. Tepat di depan sebuah rumah yang terlihat cukup besar, langkah kami terhenti. April membuka pintu gerbang lalu menarik lenganku. Dia sama sekali tak merasa baru mengenalku. Bahkan sambil bergelayut manja, dia membawaku ke teras rumahnya. Mas, duduk dulu ya, aku ke dalam ambil minum dan memanggil ayahku, katanya. Kemudian masuk. Tak berapa lama, dia kembali dengan 2 gelas minuman. Bertatapan bagi di belakangnya, seorang laki-laki parubaya bertubuh gempal. Mengiringi gadis itu, aku berdiri untuk menyalami orang tua Aprilia. Duduklah, kata laki-laki tua tadi. April ikut duduk di sebelahku. Maaf, apa ada yang bisa saya bantu Bapak? Tanyaku. Tepatnya bukan aku yang ingin kamu bantu, tapi aku ingin menawarkan bantuan padamu, balas ayah April dengan nadanya yang berat dan dalam. Maksud Bapak? Tanyaku tak mengerti. Begini, tadi aku memperhatikan dirimu. Aku mendengar nafas berat
yang membebani kehidupanmu. Ceritakan apa yang membuat kamu terlihat sangat terpuruk itu, ucap ayah Aprilia. Aku terperangah mendengar orang tua ini. Aku benar-benar merasa heran dengan laki-laki tua bertubuh gempal. Ayah Aprilia itu kenapa dia mau menawarkan bantuan, sedangkan aku tak pernah mengenal atau melihat sebelum ini. Sebenarnya aku merasa bingung juga. Sempat berpikir siapa mereka ini dan dari mana asal mereka. Berkali-kali mataku memandang ke sekeliling pekarangan halaman rumah yang memang agak unik. Layaknya rumah mewah namun bergaya klasik. Seluruh taman ornamen pun tampak unik. Kebanyakan menonjolkan kepala-kepala binatang yang sama sekali belum pernah aku lihat. Sejak saya mengalami kecelakaan, saya tidak bisa atau belum bekerja lagi. Istri saya semakin berubah perangkainya. Dia sudah tidak lagi menganggap saya sebagai suaminya, kataku, memulai bercerita yang seharusnya tak perlu aku ceritakan kepada siapapun. Namun memang aneh isi hatiku, seakan tumpah begitu saja tanpa dapat aku mencegahnya. Ayah Aprilia yang bernama Destarata itu pun manggut-manggut. Aprilia selalu memandangku dengan senyum lesung pipinya. Matanya penuh binar, seakan memberi sesuatu yang menjanjikan. Aku melihat kamu sangat prihatin. Aku bisa menolongmu keluar dari keterpurukan. Kau bisa membawa uang sebanyak yang kamu mau. Hanya saja, kamu harus mau menikah dengan anakku Aprilia, kata ayah Aprilia. Aku terkejut mendengar kata-kata orang tua itu. Bagaimana mungkin dia tahu kalau aku sedang terpuruk? Bagaimana mungkin dia menjanjikan uang sebanyak yang aku mau? Dan apa mungkin Aprilia secepat itu mencintaiku? Bukan hanya itu saja yang membuat aku bingung. Aku tak pernah melihat rumah sebesar ini sebelumnya. Padahal bukan hanya 1-2 kali aku melewati tempat ini, dan semua pertanyaan tak mungkin aku jawab. Seandainya aku tak mau menerima tawaran orang tua tersebut. Tak usah kamu putuskan sekarang. Pertimbangkanlah lebih dulu. Jika kamu sudah merasa yakin mau menikah, ucap ayah Aprilia lagi. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Sengaja aku tak mampir untuk menemui istriku. Aku malu kepadanya, juga pada orang tuanya. Aku tidak merasa sakit hati, hanya saja sedikit kecewa. Bukankah seharusnya sebagai orang tua, mereka mengerti keadaan dan bisa mendinginkan suasana hati putri mereka, bukan sebaliknya membanding-bandingkan aku dengan lelaki lain. Aku juga tidak menceritakan keganjilan kepada istriku dengan ketemu April dan ayahnya yang sangat misteri. Sampai malam hari, pikirku terganggu dengan tawaran mereka yang sangat menggiurkan. Berarti aku akan hidup lebih baik dari sekarang. Namun, haruskah aku beristri lagi, yang berarti aku menduakan Yulianti? Malam semakin larut, namun aku belum juga dapat memejamkan mata. Maka aku ke dapur untuk membuat segelas kopi tanpa cemilan. Aku duduk di teras yang hanya diterangi listrik, sambil menikmati kopi dan udara malam yang mulai menusuk tulang. Tepat di bawah pohon besar yang lebat, aku melihat sesosok bayangan seorang wanita. Dari postur tubuhnya, aku mengenali kalau dia adalah Aprilia. Tapi dari mana dia tahu rumahku? Dan untuk apa dia menemui aku? Segera aku menghampirinya. Matanya yang selalu berbinar dengan senyum yang selalu mengembang, yang aku yakin jika pria normal pasti akan luluh melihat ranumnya gadis itu. Aprilia mengembangkan kedua tangannya dan langsung memeluk tubuhku. Ada desir halus yang menjalar setiap sendi kehidupanku. Sebuah daerah baru yang menggebu. "Mas Januari," bisiknya liur. "Aprilia," balasku pelan. Aprilia memejamkan matanya. Tumit kakinya sedikit berjinjit hingga kepalanya sejajar dengan kepalaku. Bibir yang indah, mereka mencari bibirku, dan aku sedikit menundukkan kepalaku perlahan. Kusentuh bibirnya dengan bibirku. Aprilia menekan kepalaku. Angin dingin mengantar jiwaku terbang, menikmati indahnya bunyian serangga malam. Daun-daun berguguran, mengalunkan gemerisik, membuat nada irama jauh di atas sana. Mengintip kami yang telah tenggelam dalam gejolak rasa, menyelami surga yang tidak aku bayangkan selama ini. Aprilia begitu istimewa. Dalam setiap gerak dan tarian, memainkan perasaanku yang berkecamuk memburu sebuah pelampiasan. Aprilia
ingin segera mengajakku ke rumah sekarang juga. Aku berpikir tak mungkin malam-malam begini ke rumahnya. Tapi ini sudah tengah malam. Bagaimana kalau besok saja aku akan menemui ayahmu? Kataku beralasan. Oke, tapi kamu antar aku pulang sekarang. Gadis cantik itu bersungut-sungut. Kalau dipikir-pikir, heran juga. Malam-malam begini, dia datang sendirian. Atau memang ini triknya agar aku mengantarnya? Aku masuk untuk menemui ibu, bermaksud untuk pamit. Tapi ibu menatapku tajam dan bertanya, "Kamu bilang kamu mau mengantar perempuan. Mana perempuannya? Dari tadi ibu cuma lihat kamu duduk sendirian kok," kata ibu seperti keheranan. "Dia ada di depan kok, Bu. Aku pamit dulu, Bu." Aku menyalami lengan ibuku, lalu kembali menemui Aprilia yang sudah menunggu dari tadi. Sebenarnya, untuk tiba di rumah Aprilia, aku harus melewati rumah keluarga Yulianti. Tapi perasaan malas untuk melihat rumah itu pun semakin menjadi. Mungkin aku tak ingin kali ke rumah itu lagi. Aku tak membenci penghuni rumah itu. Aku hanya merasa begitu kesal berada di antara mereka. Heran juga, aku melihat orang tua itu masih berada di luar rumah di tengah malam seperti ini. Ayah dan anak sama-sama membuatku merasa tengah berada di ambang realita dan halusinasi belaka. "Ayo mas, ngapain jadi bengong?" Aprilia menarik tanganku. Kemudian, ayah Aprilia langsung membawaku ke ruang tamu yang cukup luas. Aku dipersilahkan duduk, menyala seorang wanita parubaya keluar dari arah dapur, membawa 3 gelas minuman. Wanita itu dengan sopan mempersilahkan aku untuk minum. "Ini istriku, ibunya April. Dia sudah lama menginginkan seorang menantu," kata Bapak Aprilia di saat sambil mengerlingkan matanya. "Pak, tapi saya sudah mempunyai istri. Mana mungkin saya akan menikah dengan putri Bapak," jawabku. "Di luar sana, kamu punya istri itu tak masalah. Tapi nanti setelah kamu menikah dengan April, kamu akan tahu sendiri. Sangat setia kepadamu. Dia tak peduli sekalipun kamu tidak bekerja, karena uang bagi kami bukanlah segalanya," ucap Bapak Aprilia. Nah, malam ini adalah saat purnama seharusnya bersinar penuh. Namun sayang, mendung menghalangi cahayanya. Tapi meski begitu, menurut adat kami, orang tua itu menggantungkan kalimatnya. Aku benar-benar dibuat bingung, harus menikah malam ini juga. Ada apa dan siapa mereka ini sebenarnya? "Januar, ibu ingin kamu menikah dengan Aprilia malam ini juga. Karena menurut adat kami turun-temurun, menikah bulan purnama kaum kami," ucapnya. "Apa yang ibu maksud dengan kaum kami? Aku tak tahu, Bu," ucapku. "Kamu akan tahu setelah menikah dan menjadi bagian dari keluarga kami," jawabnya. Setelah itu, kedua mertuaku menyuruh kami masuk ke kamar pengantin yang memang sudah ditata dengan apik. Dan malam itu adalah bulan madu malam pertama kami. Aprilia memang sangat luar biasa. Kecantikan wajah serta pribadinya yang lembut dan manja membuat kami selalu dipenuhi dengan keindahan, berbuah kenikmatan yang tak pernah kudapatkan dari Yulianti. Gairah Aprilia yang begitu hebat dan ganas membuat aku seperti kewalahan melayaninya. 1 minggu sudah aku tinggal di Istana Cinta, hingga pada suatu malam setelah bercinta, aku yang amat sangat, aku terkulai dan terlelap dalam kepuasan. Ketika aku terjaga, aku tak menemukan April. Aku melangkah perlahan tanpa menimbulkan suara. Dari pintu yang hanya terbuka sedikit itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti berdenyut. Di dalam toilet itu, aku melihat sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk berwujud wanita dengan tubuh kerdil dan tambun. Makhluk itu memiliki rambut yang gimbal. Dan sekilas, aku sempat melihat wajah makhluk itu memiliki bulu-bulu yang lebat dengan lutut gemeteran. Aku perlahan meninggalkan toilet dan aku ke kamar, kemudian berpura-pura tidur kembali. Apakah sosok tadi berwujudan asli? Dari tak pernah mengintip, apalagi melihatnya saat dia sedang mandi. Jadi mungkin itu memang Aprilia, wanita yang selama ini terlihat cantik, ternyata adalah makhluk yang menyeramkan. Aku mendengar langkah kaki masuk ke kamar. Aku kembali berderik, keringat dingin mulai membasahi tubuhku.
manakala lengan Aprilia memeluk tubuhku. Sedikit ku buka mata, mengintip apakah lengan istriku penuh dengan bulu, tapi ternyata tidak. Aprilia mengguncang-guncangkan tubuhku agar aku bangun, dan aku berpura-pura seperti orang baru bangun tidur. "Ada apa?" tanyaku. Biasanya pakai tambahan sayang, tapi entah kata sayang itu hilang untuk makhluk seperti dia. "Mas, kenapa sampai berkeringat gini? Padahal di sini sejuk kan?" Aprilia balik bertanya. "Entahlah, aku ingin pulang," kataku beralasan rindu ibu atau rindu istri. Aprilia meledekku. "Entahlah, kalau istri harus pulang dengan membawa uang," kataku memancing. "Dasar manusia, yang ada dalam pikirannya hanya uang dan uang," ucap Aprilia. "Manusia? Apa maksudmu? Apakah kamu bukan manusia?" tanyaku. Maksudku, itulah sifat kita manusia, Mas." Aprilia seperti meralat ucapannya. "Kalau mau pulang, aku ikutlah, Mas. Mas boleh ambil uang sebanyak yang Mas mau," lanjut Aprilia sembari membuka sebuah kotak kayu besar, dan kini di tangannya tergenggam setumpuk uang kertas. Kemudian ia meletakkan di sisi tempat tidur aku dan baru diambil dari bank. "Apapun yang Mas mau, ambillah." Kemudian dia mengajakku mendekati peti kayu yang ternyata berisi bukan hanya uang, namun segala jenis perhiasan emas dan lainnya pun ada. Namun anehnya, Aprilia sendiri tak pernah memakai perhiasan itu. Kemudian aku pamit. Aku ingin pulang melihat keadaan ibu. Namun Aprilia yang semalam ingin menemaniku tak jadi menyertaiku. "Kamu tak boleh lama-lama, Mas. Secepatnya kamu harus pulang," pesan Aprilia. "Terserah akulah. Dia kan ibu aku. Dia tanggung jawab aku," jawabku. "Aku tahu, Mas. Tapi kamu sudah menjadi suami aku, sudah menjadi bagian dari kami. Dan kamu mengikuti syarat-syarat kami. Aku hanya mengganggu saja, meskipun aku tak tahu dengan tatanan kehidupan mereka," jawabnya. Sampai di rumah, ibu menyautiku. Dengan heran, dia begitu mencemaskan aku selama aku pergi dan tanpa kabar. Dari bungkusan dalam jumlah yang banyak, bukan hanya uang, namun Aprilia juga menyisipkan beberapa perhiasan emas. "Januar, apa yang sebenarnya yang sudah kamu lakukan?" kata ibu seakan begitu cemas. Ibu terdiam mendengarkan ceritaku, namun aku tahu ada sebuah kekecewaan di kerut wajah ibunya. "Kamu melihat sendiri perwujudan istrimu itu?" tanya ibu kemudian. "Iya, Bu, aku melihatnya malam itu. Pantaslah kalau dia begitu padaku. Aku tak pernah mengintip atau melihatnya saat dia mandi." Rupanya, aku telah melanggar ucapannya itu. Ibu manggut-manggut seakan mengerti arah pembicaraan ini. "Jadi, kamu bukan menjalani ritual pesugihan, Januar. Mereka memang menolongmu karena mereka membutuhkan kamu untuk calon pengganti pewaris tata kerajaan siluman, atau entah apa namanya," ucap ibuku. "Jadi apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku takut hidup di tengah keluarga mereka setelah melihat sendiri seperti apa mereka itu," ucapku. "Entahlah, ibu belum tahu akan seperti apa nasibmu kelak. Sekarang pergilah. Istrimu Yulianti, dia lebih membutuhkan uang itu dibandingkan ibu. Berikan secukupnya saja agar tidak menimbulkan prasangka yang bukan-bukan," suruh ibunya. "Ibu benar juga," gumamku. Kendati malas untuk menemui Yulianti, tapi aku sebagai suaminya harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepadanya. Dengan malas, Yulianti membukakan pintu setelah berkali-kali aku mengetuknya. "Kebetulan kamu datang, Mas. Ada yang ingin aku bicarakan," ucap istriku dengan wajah masam. "Ada masalah apa?" tanyaku. "Sudah setahun lebih kamu tidak memberiku nafkah. Aku akan menikah, Mas," serunya. Aku sama sekali tidak terkejut mendengarnya. Wajar baginya. Jika dia menuntut itu, aku tidak keberatan karena aku memang mengakui kesalahanku. Namun sebelumnya, aku ingin memberikan sedikit nafkah untukmu. Barangkali kamu masih mau menerimanya sebelum kamu berpisah denganku, balasku, seraya memberikan sebungkus kertas yang berisi uang. "Apa itu? Jangan bilang kalau itu berisi uang,"
Sebab dari mana kamu bisa mendapatkan uang, sedangkan kamu cacat, ucap Yulianti. Untuk beberapa saat, Yulianti memandangi bungkusan kertas di tanganku. Lalu, dia mengambilnya juga. Bukalah, Yulianti, pintaku. Yulianti segera membukanya. Matanya terbelalak demi melihat lembaran-lembaran rupiah yang masih baru. Terlihat wajah Yulianti memerah, seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dari mana, Mas, kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Pertanyaan yang teramat menohok. Dari mana aku mendapatkan uang itu? Tidak penting. Buka sekarang, terserah kamu. Kamu mau menerima, ambillah. Kalau ingin menolak, tak apa. Masih banyak orang yang membutuhkan uang itu, jawabku. Aku bukan orang bodoh, Mas. Siapa sih yang tak doyan uang? Kamu mau masuk atau berdiri di situ saja, Mas? Pertanyaan Yulianti mulai melunak. Aku mau pergi. Jika kamu mau menikah seperti yang kamu bilang tadi, silakan, uang itu cukup untuk mengurus perceraian kita, ucapku. Maaf, Mas, tadi aku cuma bercanda. Masuklah, Mas, ucap Yulianti. Terima kasih, aku harus pergi sekarang, kataku. Kemudian meninggalkan rumah keluarga Yulianti. Mas, Mas, Yulianti berteriak memanggilku. Namun aku sudah tak peduli lagi. Seharian penuh, aku berada di rumah ibu. Aku memang tinggal berdua dengan ibu sejak ayah pergi entah kemana. Sementara Ayuni, adik perempuanku, tinggal bersama suaminya di Sumatera. Ibu berjualan jajanan kecil yang ia jajalkan sendiri. Terkadang juga, ibu menawarkan ke warung-warung. Dan beruntung jika ada yang memesan untuk kegiatan keluarga. Misalnya pernikahan atau acara syukuran lainnya. Dan pada saat aku mulai bisa bekerja, barulah aku bisa meringankan beban ibu. Sebagian dari gajiku aku berikan untuknya, dan sebagian aku tabung. Dan saat aku menikah, aku masih bisa membantunya, walau hanya sedikit. Tapi setelah kecelakaan tahun lalu yang membuat kakiku patah, ibu mulai merasa bebannya semakin berat. Beliau bukan harus mencari nafkah, tapi juga harus merawatku bagi anak kecil. Dan sekarang, aku kembali membuat pikiran ibu dibebani oleh perbuatanku, yang kini telah terperangkap pada kehidupan lain, yang tak pernah aku mengerti. Ibu akan berusaha keras mencari cara, agar aku terbebas dari cengkraman waktu itu. Entah dengan cara apa ibu mencari cara menyelamatkanku. Untuk sementara ini, aku hanya akan menuruti arus saja, mencoba untuk tidak berteriak bodoh yang akan merugikan diriku sendiri. Aku akan mencoba untuk bertahan sampai tiba saatnya untuk lari dari kenyataan yang telah membelenggu.